Oke, balik lagi ke video gue, dan video kali ini gue akan nge-review monitor bagus dari ViewSonic ini. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Sebelum gue mulai ke reviewnya, gue pengen bikin kesimpulan atau conclusion dulu. Ini adalah monitor yang sebetulnya bagus, tapi yang nge-review dikit banget. Jadi mungkin bikin orang pada belum pede buat ngebeli. Cuman gue coba beli, dan ini harganya sangat menarik, dengan fitur yang sangat banyak. Tapi ya kembali lagi, karena tadi belum ada yang review, jadi ujungnya pembelinya sepertinya sedikit dan exposure-nya menjadi kurang. Apa aja sih sebenarnya bagusnya? Mari kita mulai bahas. Jadi ini adalah namanya monitor dari ViewSonic. Namanya ViewSonic VA2719 2K SMHD. Panjang ya namanya. Cuman ya itulah, makanya dari tadi gue nggak sebut tipenya. Harganya gue akan sebut di belakang atau bisa langsung search dulu. Cuman gue akan share dulu fitur apanya sebagus apa, dan lu akan tebak-tebak dulu harganya. Nanti gue baru kasih tahu harganya di terakhir. Sesuai dengan ekspektasi lu atau enggak. What's in the box? Di dalam box ini sudah pasti dapat monitornya itu sendiri, ukurnya 27 inch, dapat kakinya dan baut-bautnya untuk pengikat. Kakinya dibuat dari tempered glass, bentukannya bulat, nggak kayak di sini ya. Kalau di sini udah gue pakein bracket stand, jadi udah tiang gitu. Sama dapat kabel HDMI, jadi sudah nggak perlu pakai beli HDMI tambahan. Sama beberapa pilihan kabel power, mau kabel Europe atau mau kabel Amerika. Ada 3 kabel kalau nggak salah. Ini kita udah dapat kabel yang colokannya seperti di Indonesia. Untuk port-port dan portabilitas sendiri, dia sudah bisa VESA mount, makanya gue udah bisa pakein bracket. Dia punya audio in, audio out, 2 sumber HDMI sama 1 display port. Untuk spesifikasinya, dia sudah punya layarnya sudah 2K. Jadi 2K itu apa? Sudah ukurannya lebih besar dari Full HD 1080p kalau biasa Full HD ya. Kalau 2K biasanya 1440p ukurannya, jadi secara pixel 2560 kali 1440 pixel. Sebagai gambaran, kalau biasanya kita di kantor itu biasanya rata-rata yang pakai monitor kantor ya, itu 720p. Kalau kita yang sudah suka rakit PC, pasti carinya monitor yang cukup budget friendly, itu ada di 1080p. Yang ini 2K, jadi 1440p. Untuk brightness-nya bisa sampai 300 nits. Dan untuk color bit depth-nya sudah sampai 10 bit. Tapi 10 bitnya ini bukan 10 bit total, bukan 10 bit pure, tapi adalah 8 bit FRC. Jadi secara spek udah. Secara build quality, sekarang kita ke build quality, bahannya memang plastiknya agak-agak full plastik, agak kurang menarik sih kalau dilihat belakangnya. Tapi ya udahlah, kita kan lihat monitor, lihat di layarnya aja. Bezelnya masih ada sekitar setengah senti sampai 0,7 cm. Jadi bezel atas bawah kanan kiri sama besarnya. Tapi masih oke lah, karena nggak gitu terlalu isu-isu banget. Bezelnya nggak terlalu parah banget. Udah cukup dimaafkan atau dimaklumkan dengan harga yang nanti gua akan sebut di akhir. Di bagian bawahnya ada tulisan ViewSonic dan beberapa tombol navigasi kayak power, angka atas, tombol atas, tombol bawah, sama angka 1, 2. Ini untuk mengatur navigasinya. Navigasinya di dalam menu sudah pasti seperti monitor pada biasanya. Ada beberapa settingan warna, ada beberapa settingan brightness sama kontras. Dan yang gue cukup suka di sini ada namanya settingan sRGB. Dimana settingan ini sebenarnya sudah sama aja sih, nggak jauh beda dengan settingan lain. Cuman yang bisa gue lihat sih, white balance-nya dipersisin dan kontrasnya itu bener-bener dikunci di 70% atau mungkin di skor 70, nggak bisa lebih. Karena kalau misalnya kontrasnya sudah lebih dari 70 atau mungkin di bawah 70, mungkin kata sRGB-nya itu sudah kurang tepat lagi. Sebenarnya untuk nilai sRGB-nya ini berapa persen? Kalau dulu monitor yang gue pakai adalah LG 24MP88, itu sRGB-nya adalah 99% plus atau 100, gue juga lupa. Jadi itu untuk editing kita video YouTube atau mungkin konten-konten digital itu nggak masalah sama sekali. Tapi kalau di sini gue antara pede-pede nggak pede, karena di internetnya dia nggak tulis kalau sRGB-nya adalah suaranya 100%. Tapi kalau lagi searching nanti ada aja yang nge-share kalau sRGB-nya 100%. Jadi gue nggak bisa kasih pembuktian. Cuman kalau yang gue lihat warnanya masih cukup mirip dengan 24MP88 yang gue sempat review sebelumnya, ada di sini. Oh ya, dan panel yang gue lupa sebut adalah ini sudah IPS dan sudah menggunakan lapisan anti glare. Jadi kalau misalnya ini ada lampu sekarang di samping gue, ini nggak ada pantulan cahaya, dan sekarang lighting gue nggak memantulkan cahaya. Kelemahannya memang kalau kita misalnya lagi ngeliat tuh warnanya kayak burem-burem pucat. Tapi ya biasanya kalau gue sih lebih memilih yang punya fitur anti glare atau nge-matte kayak gini, biar mata gue juga lebih fokus ke konten yang ada di layar, nggak kepantul dari pantulan lampu atau nggak pantulan yang lain-lain.
Dan yang tadi IPS, jadi ini sudah cukup modern, layarnya sudah view angle-nya cukup luas mau dari manapun. Jadi bukan TN, kalau TN udah tahu banget dari atas bawah tuh warnanya sudah pasti berubah, dan bukan VA. Ada satu poin yang perlu gue mention juga, mungkin buat orang yang sudah searching monitor ini jangan sampai kejebak. Kalau ada yang searching di online, ini sudah punya refresh rate 75 Hz. Sebetulnya nih refresh rate-nya hanya 60 Hz. Yang dijual dengan kata 75 Hz itu hanya jika lu ngesetting resolusinya ke 720p atau mungkin di HD, high definition, nggak full HD udah di 60 Hz, dan sekarang 2K yang gue pakai juga cuman kuatnya di 60 Hz. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya udah beli, di speknya ditulisnya 75 Hz, ternyata waktu dipakai cuma bisa di 60 Hz. Monitornya juga sudah punya speaker, cuman ini speakernya suaranya buruk, gue nggak perlu kasih ke lu juga previewnya karena memang suaranya sangat jelek. Tapi kalau memang kepepet banget, pengen desktop setup yang clean seperti ini, ya udahlah, nggak jadi masalah kalau misalnya menggunakan speaker dari monitor. Kalau misalnya mau lebih bagus, ya pasang speaker eksternal atau menggunakan earphone atau headphone, akan lebih baik lagi hasil suaranya. Oke, setelah semua fitur yang sudah gue sebut, mungkin gue sebutnya agak loncat-loncat, gue akan breakdownin di sini. Fitur-fitur yang mungkin menjadi nilai jual, yang gue pengen mention banget adalah ini 2K, ini sudah 10 bit walaupun 8 bit FRC, dan dia sudah 27 inch, sudah IPS juga layarnya, dan sudah punya VESA mount. Jadi bisa pakai tiang seperti yang gue pakai sekarang. Kalau mau ada yang pengen tahu tiangnya, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Ini harganya adalah 3 jutaan. 3 jutaannya nggak sampai 3,9, tapi 3,6 paling mahal. Dan gue berhasil dapetin monitor ini di harga 3,3 juta. Ya mungkin tambah ongkir, jadi sekitar 3,4 atau enggak 3,35. Terus yang mungkin gue share sedikit, kenapa sebenarnya monitor ini bagus tapi yang nge-review sedikit, ya mungkin karena memang banyak yang kurang berani dengan monitor ViewSonic yang seri ini ya. Karena memang banyak yang isu kalau memang barang ViewSonic suka rusak, tapi nggak masalah karena memang gue sudah searching, garansinya 3 tahun, garansi part dan garansi garansi kerusakan ya. Jadi garansinya total 3 tahun dan full ganti baru spare partnya kalau memang ada kerusakan. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan monitor ini baru pakai sebentar udah jebol, karena memang sudah punya garansi 3 tahun. Jadi akhirnya gue coba memberanikan untuk ganti monitor ini karena memang gue pengen upgrade ya dari 24 inch ke 27 inch dan pengen upgrade dari Full HD ke 2K. Gue ganti ini dan gue sudah pakai sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan. Gue tidak ada penyesalan sama sekali karena memang fiturnya semua lengkap dan belum ada masalah sama sekali yang gue temukan. Ya gue harap dengan adanya review ini, monitor ViewSonic ini juga dapat exposure khusus ya, karena memang ini barangnya sebenarnya bagus banget, harganya murah banget, hanya memang kelemahannya adalah reviewnya sedikit sama memang build quality-nya agak berkurang. Bahannya plastiknya memang agak cukup jelek. Tapi ya bahan jelek nggak kelihatan karena kita cuma lihat bezelnya aja. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Gue harap lu cukup terbantu dengan video ini. Like video ini kalau lu suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lagi cari monitor. Monitor ini bisa jadi pertimbangan banget. Kalau misalnya suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.